Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Verita Nadia Putri, dan rekan saya, Danu Danardi. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan kedua mata kuliah meteorologi tropis, yakni remote sensing. Adapun submateri yang akan kami jelaskan antara lain yang pertama, building mindset of meteorology, definition of remote sensing, component of remote sensing, dan yang terakhir adalah radar dan satelit. Untuk itu, sebelum masuk pada pembahasan inti mengenai remote sensing, mari kita mulai penjelasan kali ini dari building mindset of meteorology. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama tadi konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Ada 8 poin yang disampaikan oleh Kepala BMKG berkaitan dengan kondisi banjir dan juga kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Indonesia. Namun kami rangkumkan sedikit untuk Anda. Pemirsa, yang pertama mengenai apa yang menjadi penyebab terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta, adalah karena adanya 2 siklon tropis yang kemudian disampaikan yang berpengaruh pada intensitas hujan yang cukup lebat. 2 siklon tropis tersebut adalah siklon tropis Esther dan juga siklon tropis Ferdinand, yang kemudian disampaikan tadi sebetulnya terjadi di wilayah laut, namun kemudian berdampak tidak langsung kepada wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek. Dalam paparannya yang disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati berdasarkan catatan dan juga data yang disampaikan pada tanggal 24 hingga 25 Februari pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan curah hujan mencapai 278 mm per hari. Dengan kondisi ini disampaikan bahwa ini merupakan kondisi cuaca ekstrim karena sudah berada di atas 150 mm per hari. Kondisi cuaca ekstrim sendiri masih akan terus terjadi hingga beberapa pekan mendatang. Disampaikan dalam seminggu ke depan ada beberapa wilayah yang harus diwaspadai dengan kategori hujan intensitas sedang hingga lebat, yaitu wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui berita tersebut, mari kita selidiki apa yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa siklon tropis adalah fenomena atmosfer yang terjadi di lautan. Di dunia ini terdapat 7 lautan yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya siklon tropis. Salah satu di antaranya adalah Samudra Hindia bagian selatan Indonesia dan bagian utara Australia. Pada 24 Februari 2020, tepatnya pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, terpantau melalui satelit bahwa telah tumbuh siklon tropis yang diberi nama siklon tropis Ferdinand. Pada 25 Februari 2020, terpantau bahwa siklon tropis Ferdinand berada pada posisi sebelah selatan Nusa Tenggara Barat dan sebelah barat Australia yang memiliki arah pergerakan ke arah barat daya. Secara teori, siklon tropis tidak akan mendekati Indonesia. Hal ini karena siklon tumbuh akibat adanya pengaruh gaya Coriolis, dan pada ekuator yakni lintang 0 derajat, gaya Coriolis tidak bekerja. Namun, dampak tidak langsungnya akan terjadi bagi Indonesia. Siklon tropis Ferdinand yang merupakan daerah pusat tekanan rendah menyebabkan massa udara tertarik atau tersedot ke dalam siklon. Akibatnya, terdapat daerah pertemuan angin yang berasal dari utara dan selatan yang bertemu di atas Pulau Jawa. Pertemuan angin inilah yang membawa massa udara dan mengakibatkan terjadinya penumpukan massa udara sehingga tumbuh banyak awan dan terjadilah hujan dengan intensitas yang tinggi. Siklon tropis memiliki periode hidup yakni tahap tumbuh, tahap hidup, dan tahap punah. Siklon tropis Ferdinand diperkirakan akan punah pada 27 Februari 2020 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selain menyebabkan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi, siklon tropis juga menyebabkan terjadinya gelombang tinggi di sebelah selatan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Barat, dan sebelah barat Sumatera dengan ketinggian mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter. Berita di atas merupakan contoh bahwa remote sensing atau penginderaan jauh digunakan untuk mengamati siklon tropis. Selain itu, sensor gelombang mikrosatelit menyediakan kecepatan angin permukaan di atas lautan, pengukuran permukaan laut, dan membantu dalam mitigasi bahaya. Bab ini berfokus pada penginderaan jauh, yakni salah satu metode untuk mengamati cuaca dan iklim di seluruh dunia melalui radar dan satelit. Untuk itu,
kami akan mencoba menjelaskan bagaimana penginderaan jauh digunakan untuk memperoleh berbagai jenis informasi pada daerah yang sebelumnya tidak memiliki data. Sekarang kita masuk kepada definisi. Menurut Campbell tahun 1996, penginderaan jauh adalah teknik atau ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang suatu identifikasi objek tanpa menyentuhnya, dan menjelaskan bahwa objek adalah benda yang dapat memancarkan balik energi yang terpancar dari suatu alat. Yang kedua, kita akan membahas tentang komponen. Menurut Curran tahun 1985, penginderaan jauh terdiri dari komponen-komponen yang membentuk suatu sistem, yakni energi elektromagnetik, atmosfer, objek permukaan bumi, dan sensor. Penggunaan penginderaan jauh dalam cuaca dan iklim dimungkinkan karena adanya interaksi atmosfer dan bumi dengan spektrum energi elektromagnetik. Sebagai contoh, salju dapat mencerai-beraikan cahaya tampak, lalu uap air menyerap radiasi matahari dan menghamburkan radiasi gelombang mikro. Berdasarkan sumber tenaganya, sensor satelit terdiri dari dua jenis, yakni sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif adalah sistem remote sensing yang menggunakan energi yang berasal dari sensor itu sendiri. Sensor aktif mengirim sinyal ke permukaan bumi dan mengukur pengembalian sinyalnya. Lalu sensor pasif. Sensor pasif mendeteksi radiasi yang terjadi secara alami. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan energi matahari. Sensor ini menangkap energi matahari yang dipantulkan oleh benda-benda yang diamatinya. Perbedaan antara keduanya adalah sensor aktif memiliki keuntungan mengukur radiasi dari tingkat yang berbeda dan memproduksi misalnya curah hujan vertikal dan profil awan. Sensor aktif memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi daripada sensor pasif. Berdasarkan tempat meletakkannya, sensor satelit terdiri dari tiga jenis, yakni yang pertama ground-based platform, yakni sensor di atas permukaan bumi dan lokasinya permanen. Lalu yang kedua adalah aerial platform, yaitu sensor yang biasanya dipasang pada pesawat terbang. Lalu yang ketiga adalah satellite platform, yakni sensor yang biasa diposisikan di orbit bumi. Sensor memiliki tiga macam resolusi. Yang pertama resolusi spasial, yang kedua resolusi spektral, dan yang terakhir adalah resolusi temporal. Submateri yang terakhir adalah radar dan satelit. The basis of weather radar. Kemampuan benda untuk menyebarkan radiasi adalah dasar untuk aplikasi radar dalam meteorologi. Radar cuaca beroperasi dengan mentransmisikan gelombang mikro berfrekuensi tinggi ke atmosfer dan mengukur gelombang balik atau gelombang pantulnya. Sinyal yang dikembalikan ditafsirkan untuk menentukan di mana sinyal itu tertahan. Selain itu, radar cuaca juga digunakan untuk melacak serangga, burung yang bermigrasi, dan badai debu. Selanjutnya adalah the Global Satellite Observation System. Satelit biasanya dioperasionalkan untuk analisis dan perakiraan cuaca. Dalam hal penelitian, satelit didedikasikan untuk tujuan ilmiah tertentu, seperti pengukuran ozon untuk mendokumentasikan dan memahami perubahan iklim, atau pengukuran curah hujan untuk lebih memahami siklus energi dan air global. Berdasarkan pola pengorbitannya, satelit dibagi menjadi tiga jenis, yakni geostationary satellite atau satelit yang mengorbit pada sekitar 35.800 km di atas khatulistiwa dan bergerak dengan kecepatan rotasi bumi. Satelit ini berguna untuk melacak fitur atmosfer pada jarak yang sangat jauh karena resolusi temporal yang tinggi, yakni interval 15 sampai dengan 30 menit. Namun, jarak orbit satelitnya menyebabkan resolusi spasial mereka kurang optimal untuk mengidentifikasi fitur yang lebih kecil dari 1 km. Selanjutnya adalah Polar Orbiting Satellite. Satelit yang mengorbit di sekitar kutub pada sekitar 850 km di atas permukaan. Polar Orbiting Environmental Satellite atau POES memberikan resolusi spasial yang unggul atas bidang pandang kecil, yakni pada urutan 100 hingga 1000 km. Dan yang terakhir adalah Research and Development. Satelit yang mengorbit di atas garis lintang tertentu beberapa ratus kilometer di atas permukaan bumi yang ditujukan untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang weather radar in the tropics. Yang pertama adalah ground-based weather radar. Radar cuaca kurang mampu melacak curah hujan di medan yang kompleks karena sinar radar dapat terhalang oleh medan yang tinggi.
Resolusi data radar memungkinkan studi tentang proses awan yang memengaruhi terhadap sistem cuaca konvektif penting, terutama untuk perkiraan jangka pendek cuaca buruk dan banjir bandang. Yang kedua adalah Satellite-Based Precipitation Radar. Radar cuaca hujan berbasis satelit pertama kali diluncurkan pada tahun 1997 dengan diberi nama sebagai Tropical Rainfall Measurement Mission atau TRMM. TRMM memberikan pengukuran curah hujan berkesinambungan pertama dari seluruh daerah tropis. TRMM memberikan deskripsi yang lebih baik tentang struktur vertikal badai daripada radar darat karena sudut observasinya lebih baik. Kerugian satelit ini adalah kemampuan mengamati setiap lokasi hanya sekali atau 2 kali per hari. Yang ketiga adalah Wind Profilers and Boundary Layer Application. Profil angin menyediakan pengukuran sifat lapisan batas beresolusi tinggi seperti kecepatan angin, suhu, dan kelembaban. Pengukuran tersebut memungkinkan peramal atau forecaster untuk mengidentifikasi pergeseran angin tingkat rendah yang berbahaya bagi operasi penerbangan. Yang keempat atau yang terakhir adalah Upper Tropospheric Radar Application. Tropopause tropis dan stratosfer bawah diamati pada resolusi tinggi menggunakan Equatorial Atmosphere Radar atau EAR. Kemudian beralih dari radar kita masuk pada Satellite Detection of Weather Vapor atau satelit yang mendeteksi adanya uap air. Yang pertama itu ada satelit dari infrared weather vapor. Karena uap air memancarkan radiasi dalam panjang gelombang infrared, emisi uap air ini akan digunakan untuk melacak pergerakan yang terjadi di level tinggi dan menengah pada atmosfer. Satelit dengan AR ini juga digunakan untuk mendeteksi gelombang pendek tingkat atas, jet stream, dan puncak badai. Pada hasil citra satelitnya muncul 2 daerah, yakni daerah terang dan daerah gelap. Daerah terang menunjukkan tempat satelit merasakan uap air paling tinggi di troposfer, sedangkan daerah gelap menunjukkan di mana troposfer atas kering dan sensor mampu melihat lebih jauh ke dalam troposfer, di mana ia lebih hangat. Kemudian yang kedua ada Satellite Microwave Estimates of Weather Vapor. Satelit ini dapat secara spesifik memprediksi kelembaban yang ada pada troposfer dengan sensor microwave-nya. Contoh dari satelit ini ada Defense Meteorological Satellite Program yang dimiliki oleh NOAA. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu Satellite Detection of Clouds and Precipitation atau satelit yang mendeteksi awan dan curah hujan. Yang pertama itu ada Observing Tropical Clouds. Pola awan dapat digunakan untuk menemukan fenomena cuaca seperti ITCZ, siklon tropis, angin laut, dan tornado. Awan menutupi hampir 2/3 bagian dari permukaan bumi dan membantu mengatur keseimbangan radiasi sistem atmosfer bumi. Penginderaan jarak jauh ini adalah metode utama untuk mengamati dan mendokumentasikan sifat radiatif awan global. Adapun berbagai sensor satelit baru juga membantu kita memahami lebih banyak tentang struktur awan, bentuk, dan properti mikrofisikanya. Observing Tropical Clouds ini mempunyai 3 sensor, yaitu yang pertama ada Three-dimensional cloud structure atau struktur awan. Sifat 3D dari awan terlihat jelas dari citra satelit yang terlihat di mana awan yang menonjol menciptakan bayangan, terutama pada sudut matahari yang lebih rendah. Kemudian yang kedua ada cloud forms atau bentuk awan. Citra satelit memungkinkan kita untuk dapat membedakan antara bentuk awan. Misalnya, lapisan batas awan seluler mudah diidentifikasi dalam satelit geostasioner yang terlihat dengan gambar resolusi warna yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada Microphysical Parameter of Clouds. Satelit ini dapat mendeteksi tetesan cairan dan es yang lebih kecil daripada radar cuaca. Dan dengan demikian itu memberikan lebih banyak informasi kepada kita tentang massa awan. Pengukuran CloudStat menyediakan cara untuk menyimpulkan sifat-sifat dari awan seperti konsentrasi partikel, air cairan awan, dan intensitas presipitasi yang dapat digunakan
untuk memahami variabilitas iklim. Kemudian untuk jenis satelit yang selanjutnya yaitu ada AR Estimates of Precipitation. Nah, emisi inframerah paling berguna untuk memperkirakan curah hujan dari awan konvektif karena puncak awan yang lebih tinggi dan lebih dingin berkolerasi dengan tingkat curah hujan yang lebih tinggi. Nah, untuk memperkirakan curah hujan digunakan suhu AR rata-rata di berbagai daerah dan waktu. Dari rata-rata tersebut kemudian dibandingkan dengan pengukuran curah hujan untuk sampai pada korelasi suhu presipitasi operasional. Keuntungan utama dari teknik ini adalah frekuensi temporal gambar yang lebih tinggi, sedangkan kelemahannya adalah posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan radar, karena dengan AR resolusi yang lebih rendah tidak dapat mendeteksi struktur skala konvektif dan hujan dari awan hangat. Selain itu, sirus tebal dan curah hujan konvektif tampak serupa. Ini berarti bahwa AR satelit cenderung meremehkan curah hujan pada awal siklus hidup. Kemudian untuk jenis yang ketiga ada Microwave Observations of Clouds and Precipitation. Sensor satelit gelombang mikro dapat secara langsung mendeteksi curah hujan di awan. Nah, karakteristik unik dari identifikasi gelombang mikro terhadap curah hujan itu meliputi pada gelombang 85-91 GHz dan 37 GHz. Dari perbedaan keduanya ialah pada gelombang frekuensi 85-91 GHz itu memiliki resolusi spasial lebih tinggi daripada gelombang pada frekuensi 37 GHz. Sedangkan gelombang frekuensi 37 GHz dapat menghasilkan detail citra yang terlewatkan oleh gelombang dengan frekuensi 85-91 GHz. Kemudian yang keempat ada Satellite Observations of Tropical Cyclone. Salah satu aplikasi pertama dan paling penting dari pengamatan satelit di daerah tropis adalah perkiraan posisi dan intensitas dari siklon tropis. Sejak gambar paling awal, siklon tropis yang berputar-putar telah menjadi salah satu fitur yang paling mudah diidentifikasi. Selain mengidentifikasi fitur siklon tropis, gambar AR yang disempurnakan atau Enchanted AR digunakan untuk memperkirakan intensitas. Sensor gelombang mikro telah meningkatkan deteksi struktur siklon internal, seperti dari lokasi mata. Kemudian fungsi lain dari remote sensing adalah yang pertama untuk memonitoring permukaan bumi dari luar angkasa, yakni permukaan laut, permukaan tanah, serta banjir. Kemudian yang kedua untuk memonitoring vegetasi. Ketiga, untuk mengidentifikasi adanya pembakaran biomasa. Yang keempat, untuk memonitoring penggunaan lahan, tutupan lahan, dan yang lainnya. Yang kelima, untuk memonitoring kandungan kimia yang ada di udara. Yang keenam, untuk memantau aktivitas vulkanik. Selanjutnya yang ketujuh, untuk mendeteksi petir, dan yang terakhir, untuk mendeteksi adanya debu. Sebelum menutup penjelasan tentang remote sensing, kami akan memaparkan tentang contoh-contoh dari satelit melalui Just a Part About Radar and Satellite. Di Just a Part About Radar and Satellite, yang pertama ada CloudStat yang diluncurkan pada tahun 2006. Satelit ini mengumpulkan data tentang struktur vertikal awan, termasuk jumlah air cair dan es, dan bagaimana awan mempengaruhi jumlah sinar matahari dan radiasi terestrial yang melewati atmosfer. Kemudian yang kedua ada TRMM Precipitation Radar. TRMM ini diluncurkan pada tahun 1997, merupakan radar presipitasi pertama berbasis ruang. Radar ini memiliki resolusi spasial 4 km secara horizontal dan 250 meter secara vertikal. Kemudian yang ketiga ada GPSS, Joint Polar Satellite System. Kemampuan dari sistem GPSS ialah resolusi spasial yang lebih tinggi, pencitraan multispektral, peningkatan besar dalam ketepatan waktu, ketersediaan data. 95% dari data global akan tersedia dalam setengah jam dan mengulangi cakupan lokal setiap 4 jam. Yang keempat, ada GPM, Global Precipitation Mission. Memperluas misi TRMM dengan memberikan cakupan di lintang yang lebih tinggi lagi.
Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, akan kami simpulkan atau kami ringkas bahwa penginderaan jauh itu di daerah tropis sangat penting untuk analisis cuaca, prediksi cuaca numerik, studi iklim, dan mitigasi bahaya terkait cuaca. Nah, selama 4 dekade terakhir ini, penginderaan jauh dari satelit dan radar telah meningkatkan pengetahuan kita tentang atmosfer tropis dan sifat permukaan. Munculnya sensor microwave resolusi tinggi membawa informasi baru yang mendasar tentang siklus air di daerah tropis. Radar udara baru telah memberikan informasi terperinci tentang inti dalam siklon tropis. Informasi yang berharga untuk memahami perubahan intensitas. Nah, sensor gelombang mikro dan radar pada berbagai platform yang mengorbit memberikan beberapa pandangan tentang curah hujan tropis, kelembapan atmosfer, dan sifat permukaan tanah dan laut yang membantu kita untuk memahami cuaca dan iklim di tropis. Dengan generasi berikutnya dari sensor satelit dan radar, kami berharap dapat belajar lebih banyak lagi tentang meteorologi tropis ini.